Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya. Kemarin gimana Bu? Kemarin lancar? Alhamdulillah Bapak lancar. Baik, alhamdulillah ya. Kalau begitu berarti apa yang kita harapkan tercapai Bu ya. Nah sekarang kali ini kita ke kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik Bu ya. Penting. Kira-kira untuk kali ini keinginan Ibu dari kegiatan ini apa ya Bu? Dapat mendapatkan solusi dari kendala-kendala yang ada dalam proses pembelajaran. Ya, Bu. Nanti mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu ya. Kemudian gimana tuh perasaan Ibu setelah praobservasi kemarin, kemudian setelah ada apa yang kita bicarakan dan dalam observasi itu gimana sekarang perasaan Ibu tuh? Alhamdulillah dapat menambah kepercayaan diri ya, dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemudian dapat menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran. Ada pengalaman barangkali Bu, pengalaman baru ya? Iya, pengalaman baru. Seperti dalam kegiatan observasi kemarin mungkin Ibu sekarang udah memahami bagaimana perbedaan siswa-siswa itu ya Bu di dalam diferensiasi pembelajaran dia. Dari kegiatan praobservasi kemarin yang kita bicarakan itu yang ini kita bicaranya santai aja Bu ya. Itu kira-kira apa yang kita bicarakan kemarin sudah tercapai belum ya Bu? Alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah berarti itu sudah dilaksanakan dan merasa itu Ibu sudah tercapai Bu ya? Iya. Kemudian apakah tujuan pembelajaran kemarin apa Bu tujuan pembelajarannya? Pembelajarannya agar siswa dapat lancar membaca, kemudian dapat menyusun huruf menjadi suatu kata. Tujuannya dan alhamdulillah. Dan apakah tujuan ini sudah tercapai? Alhamdulillah Bapak sudah tercapai, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Walaupun kalau urutan masalah lancar tidak mau ya kan butuh proses lebih lanjut ya tapi setidaknya tahapan-tahapan itu sudah tercapai. Dan bagaimana tuh siswa tuh Bu perbedaannya dengan siswa sebelumnya? Lebih ada media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran ada semangat, lebih semangat mengikuti proses pembelajaran. Tertarik ya lebih tertarik, fokus. Nah itu Ibu kalau mama siswa udah nggak fokus apa tuh langkah Ibu apa biasanya dilakukan agar siswa kembali fokus? Biasanya saya dengan adanya ketukan-ketukan, speaking, bisa dengan nyanyian juga yang sesuai dengan materi pembelajaran. Itu bisa dikatakan itu masuk stop untuk relaksasi dan sebagainya mungkin belum ya. Tapi setidaknya itu juga udah termasuk Bu ya untuk bisa mengembalikan fokus siswa pada pembelajaran. Nyanyi-nyanyi ada Bu? Nyanyi-nyanyi ada. Bagus sekali Bu ya. Kemudian bagian mana dari observasi kemarin yang menurut Ibu sudah baik, kemudian bagian mana yang menurut Ibu perlu ada tindak lanjut untuk perbaikan gitu yang sekiranya? Bagian yang sudah baik itu siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih fokus ya. Kemudian kalau yang masih perlu tindak lanjutnya itu dalam kelancaran membaca mungkin harus ditindaklanjuti ya. Artinya itu anak lebih fokus, lebih asik itu karena Ibu menyiapkan terus Ibu juga sudah mengikuti alur di MPP-nya Bu ya? Iya. Dan dalam penerapan LKPD atau evaluasi Bu gimana Bu? Apakah disamakan atau ya beda-beda? Iya. Beda-beda ada yang untuk prosesnya sama mungkin ya, tapi untuk tugasnya disesuaikan Bu ya? Iya, disesuaikan dengan kondisi siswa. Bagi yang lemah mungkin soalnya lebih sedikit atau lebih mudah Bu ya? Kemudian area perkembangan yang ingin Ibu perbaiki itu apa gitu lah? Apa punya rencana apa untuk memperbaiki kekurangannya? Ini Ibu dari bagian Ibu nih, barangkali kan Ibu kan dalam menghadapi siswa ini gimana perasaan Ibu atau apa yang perlu menurut Ibu perlu dikembangkan lagi gitu? Ya, potensi dari saya ini sendiri gitu. Harus lebih banyak ilmu baru, lebih banyak nambah wawasannya, kompetensi, meningkatkan kompetensi. Kemudian dalam menghadapi anak-anak yang berbeda itu gimana perasaan Ibu? Aduh, sungguh luar biasa. Berbeda-beda anak itu menguji kesabarannya. Ada yang memang dia mengikuti alurnya, ada yang memang anaknya tidak mau diam, itu kan
Ya, kesel, Bu, ya. kesel ya, bisa menimbulkan rasa Artinya menurut kesal. Ibu itu perlu ditingkatkan nggak potensi Iya, itu, Bu? perlu, Potensi itu ya, berarti. perlu. Dari sosial emosional Ibu juga berarti ya butuh ada peningkatan. Itu berarti Ibu udah menyadari banget dari kalau kemarin kan masih ditanyakan ke saya, sekarang Ibu menyadari artinya dari Ibu sendiri sebenarnya dari luar itu ada potensi yang bisa Ibu kembangkan juga barangkali ada kembali juga Ibu ternyata sudah mampu mengatasi itu secara mandiri ternyata ya, luar biasa Bu ya. Kemudian rencana, Ibu punya rencana apa untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Rencananya saya akan mengikuti pelatihan. Pelatihan. Ya, Online apa itu? Online ya, webinar, terus Kan banyak di grup PA ya Bu ya. banyak. Kemudian pelatihan PNM, Akses ya. akses ke PNM, platform PNM. Kemudian saya juga pelatihan mandiri dari berbagai sumber, Iya, YouTube, Instagram, misalkan ya. Ya luar biasa ini Bu. Jadi nanti Ibu juga yang selama ini udah pernah kan kata Ibu ya, Iya. udah pernah mengikuti, berarti kan Ibu merasa bahwa ini juga tetap tidak cukup karena memang kita guru itu adalah hakikatnya pembelajar sepanjang hayat Bu ya. Jadi jangan pernah merasa cukup. Insya Allah nih dari apa yang Ibu dapatkan, setidaknya kalau ilmu itu pasti manfaat Bu, ya. Pasti ada manfaat. Pokoknya kita harus jadi manusia yang bermanfaat. Ya. Nah kira-kira kapan tuh Bu Ibu akan memulai kegiatan tersebut? Mulai dari sekarang. Ya, Bu. Baik tuh untuk pertanyaan saya selanjutnya, siapa kira-kira yang bisa menjadi sumber inspirasi Ibu yang dapat memotivasi Ibu selama ini? Ya, sumber inspirasi saya kebetulan ada rekan kerja, Ya, rekan guru ya, Bu, ya. rekan guru, ada Ibu Yanti, ada Pak Karsono dan Bu Tati. Terus ada Pak Kartono juga selaku CGP guru penggerak yang dapat menginspirasi. Alhamdulillah ya Bu. Berarti mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tetap saya juga beringat bagaimana bisa kalau memang dibutuhkan untuk membantu agar apa yang Ibu lakukan selama ini bisa berjalan lancar Bu ya. Kemudian apakah Ibu punya catatan atau jadwal khusus untuk pelaksanaan kegiatan Ibu yang dipentingkan tadi? Iya, alhamdulillah punya catatan. Kendala solusinya itu saya catat karena memang lupa kalau tidak dicatat. Termasuk apa untuk kegiatan-kegiatan itu yang Ibu rencanakan tadi itu tercatat? Iya, dicatat. Alhamdulillah Bu, itu disimpan Bu untuk karena pada dekatnya kita ini kan memang saya katakan tadi kita ini pembelajar sepanjang hayat, karena ilmu yang kita dapat itu pastinya akan memberikan manfaat minimalnya untuk diri sendiri. Yang sudah kita lakukan dari PRAK, Ibu melaksanakan observasi dan kita ketemu hari ini, kira-kira masih ada ganjalan nggak Bu? Sudah tidak ada. Alhamdulillah. Artinya yang kemarin jadi kemarin. tapi walaupun itu sudah artinya udah lebih baik Bu ya. Kami termasuk saya itu akan terus membuka diri barangkali ada hal yang perlu kita perlukan terkait kendala-kendala pembelajaran di kelas Ibu. Mudah-mudahan kita rekan-rekan yang lain juga bisa membantu Bu ya. Baik, itu yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini manfaat ya buat saya, buat Ibu, buat perkembangan pembelajaran di sekolah kita, dan sungguh saya berterima kasih sekali sudah meminta waktu Ibu, mengganggu kegiatan Ibu, dan tetap semangat, lanjutkan terus mengembangkan diri terutama kompetensi. Jangan lupa juga berbagi dengan teman-teman ketika kita punya informasi ya Bu, punya ilmu, informasi agar kita sama-sama pinter gitu, sama-sama bisa membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu sudah atas waktunya, dan mohon maaf barangkali ada hal yang kurang. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.